Bumi bukan tempat sampahmu. Jaga bumi, maka dia akan menjagamu. Saya, Ulsana Pujelestari dari SD Negeri 1 Jogosimo, akan mengembangkan pembelajaran kokurikuler berbasis inquiry dan project untuk membuka ruang eksplorasi siswa, mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, karakter, cinta lingkungan, dan budaya makan sehat bergizi. Lihatlah sampah-sampah ini. Sampah jajanan yang tidak bergizi serta kemasannya dibuang sembarangan yang menyebabkan rusaknya ekosistem alami. Masalah besar bukan? Melalui pahlawan lingkungan, sehat, cerdas, dan ceria, kita akan mengatasi masalah sampah ini secara kolaboratif. Selamat menyaksikan. Pertama, guru memberikan materi tentang rantai makanan dan ekosistem menggunakan media pembelajaran interaktif dengan scan barcode menggunakan tablet sekolah. MPI ini berisi banyak fitur, antara lain materi, game online berbasis AI, komik, video, latihan soal, dan English story yang meningkatkan motivasi belajar siswa generasi alpha. Siswa diajak mengamati ekosistem lapangan dan sawah Tegalan. Selain itu, siswa juga mengunjungi mitra sekolah yaitu penangkaran penyu Kaliratu yang masuk dalam Geopark Kebumen. Anak, kita sekarang sudah sampai di konservasi penyu Kaliratu Jogosimo. Kita akan bertemu narasumber kita. Namanya? Ya, perkenalkan, saya Edi dari Kebumen Geopark. Kita ada di situ KBS 4, yaitu kita adalah wilayah untuk konservasi penyu di Kabupaten Kebumen. Nah, di Kebumen ini KBS 4 tidak hanya penyu, tapi habitatnya dan seluruh ekosistem yang mendukung untuk kehidupan penyu. Oke anak-anak, kita di sini sekarang mau menanam bakau. Apa gunanya kita menanam bakau? Bakau berfungsi untuk menahan erosi air sungai dan memfilter air asin dari laut supaya menjadi air tawar. Di sebelah sana sudah ada beberapa pohon jenis bakau yang kita tanam. Hari ini kita akan menanam sistem propagul dari jenis Bruguera. Bu, kok di sini banyak sampah? Kenapa? Oh, kalau masalah itu kita tanya ke Pak Edi saja. Silakan Pak Edi jelaskan. Karena di sini adalah muara. Kita bisa mempelajari apa saja di ekosistem muara sungai. Muara sungai kita bisa mempelajari dari vegetasinya, fauna, jenis mikroba juga ada di sini. Nah, kita bisa mengambil sampel atau contoh air di muara sungai ini menggunakan alat suntikan ini. Nanti kita lihat di mikroskop yang sudah Bu Guru bawa. Guru, ini apa yang hijau dan gerak-gerak? Itu namanya fitoplankton. Sekarang kalian gambar apa yang kamu lihat di mikroskop ini. Nah, kalian mau tidak belajar tentang ekosistem pantai? Mau. Ayo kita minta Pak Edi untuk mengajak kita belajar tentang ekosistem pantai. Ya Pak Edi? Baiklah, sekarang kita menuju tempat pusat belajar penyu. Mari, ikut. Ini gambar apa, Bi? Gambar plankton. Sekarang kita belajar di tempat rekayasa penetasan telur penyu. Di sini tempat penetasan yang kita rekayasa. Di sini ada lubang, ini ada sarang penyu, telur penyu. Sekarang kita memasuki ruang edukasi penyu. Ayo. Nah, ini adalah telur penyu yang sudah menetas, biasanya disebut tukik.
dari jenis lekang. Apa pentingnya penyu, Pak Adi? Tadi ditanyakan fungsinya, pentingnya penyu untuk apa? Pentingnya penyu adalah untuk menjaga ekosistem dari dasar laut. Sebelah sana hutan cemara. Bagaimana cara menjaga kelestarian ekosistem muara sungai? Untuk menjaga ekosistem muara sungai, terus memperbanyak tanaman jenis bakau atau tanaman mangrove, karena akar dari tanaman mangrove itu akan mencegah erosi yang terjadi karena pergerakan arus sungai, seperti itu ya. Kita ada di hutan pantai berupa pohon cemara. Di sini menjadi habitat burung bangau. Siswa mendapatkan pengalaman baru tentang penyu melalui pembelajaran konkret di habitat aslinya. Kami mengecek telur penyu yang sedang dierami. Ini merupakan pengalaman berharga dan modal bagi siswa untuk mencintai penyu dan habitatnya. Pembelajaran kokurikuler tentang penyu hari ini semakin bermakna saat siswa melihat sendiri anak penyu atau tukik yang baru menetas keluar dari sarangnya. Penyelamat Bumi Jogosimo siap melepaskan tukik yang baru menetas ke laut dan memberikan suasana belajar yang mindful, meaningful, joyful bagi siswa. Olah rasa siswa berperan di sini. Mereka tergerak hatinya untuk mengumpulkan sampah anorganik dan menanam cemara pantai. Penanaman karakter selanjutnya adalah pemasangan poster karya siswa tema cinta lingkungan di Kali Ratu untuk mengajak pengunjung lainnya menjaga kelestarian alam. Ya. Kita harus memilah sampah. Stop plastic pollution. Siswa melakukan kampanye cinta lingkungan di sekolah sebagai bentuk refleksi regulasi diri dan menyapu halaman sekolah. Kemudian memilah sampah membuat ekobrik dari sampah anorganik dan sampah organik disulap menjadi pupuk kompos yang berguna. Siswa membuat pestisida alami sebagai bekal keterampilan hidupnya. Pembelajaran berikutnya, siswa memasak hasil panen bersama. Peran wali siswa di sini adalah sebagai penilai proses dan hasil belajar. Kegiatan presentasi masakan mengundang rekan guru lain, sehingga terjadi proses penalaran kritis, kreatif, dan kolaboratif. Untuk mengurangi ketergantungan siswa terhadap minuman dengan pemanis buatan, mereka diberi keterampilan membuat jamu tradisional yang lebih sehat, bermitra dengan penjual jamu sekitar sekolah, lalu mempresentasikannya secara berkelompok. Tidak lupa membagikan jamu kepada adik kelas. Terakhir, siswa membuat produk rantai makanan dan ekosistem berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan melakukan generalisasi pada ekosistem lainnya. Kegiatan kokurikuler pahlawan lingkungan, sehat, cerdas, dan ceria terbukti dapat menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa agar mencintai lingkungan serta mencintai dirinya sendiri dengan makan makanan bergizi dan menyehatkan. Kesimpulannya adalah sekarang siswa bukanlah penyebab polusi, tetapi pencetus solusi. Dan sekarang siswa memiliki kesadaran bahwa kesehatan adalah aset berharga bagi hidupnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.